Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, ketemu lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan dasar akuntansi. Mungkin ini levelnya agak naik lagi ya daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin kita masih dasar. Nah, kali ini kita akan belajar membuat persamaan dasar akuntansi sekaligus nanti akan berlanjut dengan membuat atau menyusun laporan keuangannya. Oke, langsung aja. Di sini ada sebuah kasus dari Tuan Ruben yang mendirikan bengkel mobil Ruben Teknik. Di sini sudah saya sediakan untuk format lembar kerjanya. Ruben Teknik persamaan dasar akuntansi sudah lengkap tanggal termasuk akun-akun yang ada di kolom harta, utang, dan modal. Nanti utang terdiri dari dua, ada utang usaha dan utang bank. Oke, langsung saja kita masuk ke tanggal yang pertama, yaitu tanggal 1. Di sini tanggal 1 Tuan Ruben menanamkan uangnya sebesar 40 juta ke dalam perusahaan. Langsung otomatis pengaruhnya adalah masuk ke dalam kas, jumlahnya 40 juta rupiah. Kita cek dulu. Oh, nolnya kurang satu. Oke. Tidak perlu dikasih tanda mata uangnya karena di sini kita sudah ada keterangan dalam rupiah. Lah pengaruhnya di mana? Pengaruhnya selain masuk ke kas juga akan menambah modal sebesar 40 juta rupiah. Terangannya adalah setoran modal awal. Berikutnya yang tanggal 2, menerima kredit dari bank sebesar 90 juta rupiah. Jadi Ruben Teknik ini dapat uang pinjaman dari bank. Oke, masuk ke uangnya bertambah, otomatis masuk ke kas, bertambah 90 juta rupiah. Bertambah kemana lagi? Kolom utang, jangan keliru ya, masuknya ke utang bank 90 juta rupiah. Kali ini tidak berpengaruh ke dalam akun modal, jadi tidak perlu ditulis kolom keterangannya. Oke, langsung saja kita jumlahkan. Oke, transaksi berikutnya tanggal 8, membeli peralatan bengkel sebesar 75 juta secara tunai. 75 juta secara tunai membeli peralatan, otomatis kita masukkan dulu tanggalnya. Membelinya secara tunai ya. Belinya tadi adalah 75 juta, kasnya jadi berkurang 75 juta. Jangan lupa kalau berkurang dikasih tanda min. Yang dibeli tadi adalah peralatan. Peralatannya karena beli jadinya bertambah. Peralatan bertambah 75 juta. Oke, langsung kita jumlahkan. Oke. Tanggal berikutnya adalah perusahaan membayar kontrak sewa bengkel, ini bengkel ya, 3 juta untuk 1 tahun. Jadi perusahaan bayar sewa untuk 1 tahun ke depan. Kita tulis dulu tanggalnya. Artinya perusahaan mengeluarkan uang karena ibaratnya bayarnya di muka. Jadi sewa dibayar di muka. Nominalnya tadi 3 juta rupiah. Oke. Kasnya berkurang, min dulu jangan lupa ya. Kasnya berkurang 3 juta rupiah. Sewa dibayar di mukanya ini jadi 3 juta rupiah. Oke, berikutnya langsung kita jumlahkan. Berikutnya tanggal 16, membeli perlengkapan secara tunai dari Unggul Jaya 1.400.000. Tanggalnya 16, membeli perlengkapan secara tunai, otomatis kasnya berkurang 1.400.000. Nah, karena membeli perlengkapannya jadi bertambah 1.400.000. Langsung kita jumlahkan lagi. Oke.
Misalkan ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti saya jawab. Oke, berikutnya di sini tanggal 20. Tanggal 20 menerima uang dari para pelanggan untuk jasa bengkel yang diberikan. Jadi dari beberapa pelanggan, Ruben Teknik ini menerima uang 52 juta rupiah. Oke, menerima uang. Tanggalnya kita tulis dulu, tanggal 20, 20. Menerima uang. Kasnya jadi bertambah 52 juta. Lah pengaruhnya di mana? Ini termasuk pendapatan ya. Karena tadi dituliskan dari layanan jasa bengkel. Jadi masuk ke menambah modal 52 juta rupiah. Jangan lupa ini ditulis di kolom keterangan karena berpengaruh terhadap modal ya. Ini keterangannya adalah pendapatan jasa. Oke, berikutnya kita jumlah dulu. Lanjut, tanggal berikutnya adalah tanggal 21 membeli perlengkapan berupa oli air aki murbaut dari Ohara Autosport dengan cara kredit sebesar 6 juta rupiah. Tanggalnya 21, perlengkapannya karena membeli otomatis perlengkapannya jadi bertambah, tambah sebesar 6 juta rupiah. Lah, belinya kredit, otomatis Ruben Teknik ini utangnya juga bertambah, jadi bertambah 6 juta rupiah. Oke, kita jumlah. Yap. Next, berikutnya adalah tanggal 23. Pemakaian perlengkapan sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, pemakaian perlengkapan ini berpengaruh di mana? Berpengaruh pada perlengkapan. Karena dipakai otomatis perlengkapannya berkurang. Jadi 3.500.000 rupiah min ya. Min 3.500.000 rupiah. Kenapa min? Karena dipakai. Lah, pengaruhnya lagi di mana? Pengaruhnya mengurangi modal. Modalnya juga jadi berkurang min 3.500.000 rupiah. Karena berpengaruh ke modal, keterangannya kita isikan. Jadi isinya beban perlengkapan. Nah, itu. Kita jumlahkan lagi. Oke, berikutnya adalah tanggal 25. Membayar gaji dan upah pegawai 6.750.000 rupiah. Tanggal 25 ya. 25 membayar gaji. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai uang. Otomatis kasnya berkurang. Min 6.750.000. Terus karena bayar gaji termasuk bayar beban, jadi modalnya juga ikut berkurang. Min 6.750.000. Berpengaruh ke modal, jadi keterangannya harus diisi beban gaji. Oke, kita jumlahkan. Next, berikutnya adalah tanggal 26. Membayar macam-macam biaya. Di sini kita singkat aja biaya rupa-rupa ya, karena macam-macam biaya kan banyak. Biar lebih jelas. Macam-macam biaya 2.250.000 tanggal 26. 26 harinya pakai uang kan, jadi kita tulis min 2.250.000. Karena bayar beban otomatis modalnya juga berkurang 2.250.000 rupiah. Keterangannya beban rupa. Oke, kita jumlahkan. Oke, next berikutnya tanggal 28. Ya, tanggal 28 membayar kepada bank 5 juta rupiah untuk pembayaran angsuran pokok dan 1 juta untuk pembayaran bunga pinjaman. Oke, tanggal 28 ini ada dua transaksi ya. 28 yang pertama dulu, yang pertama membayar angsuran pokok pinjaman
5 juta rupiah. 5 juta rupiah, otomatis kasnya berkurang 5 juta rupiah. Utang banknya karena sudah dibayar juga berkurang kan, min 5 juta rupiah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembayaran bunga pinjaman. Oke, kasnya juga berkurang. Tadi berapa jumlahnya? 1 juta rupiah, min 1 juta rupiah. Terus ini beban bunga, karena bayarnya beban bunga ya. Bunga itu termasuk beban atau biaya ya. Kita berpengaruh ke modal. Modalnya juga berkurang 1 juta rupiah. Keterangannya diisi beban bunga. Oke, kita jumlahkan. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada yang belum dipahami, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Pasti nanti saya jawab. Atau pingin request, mau ngirim soal, mau dibuatin tutorial, bisa dikirim. Nanti saya kasih alamat untuk mengirim pertanyaan. Oke, berikutnya tanggal 28 sudah semua. Tanggal 28 yang kedua, ada penyusutan peralatan bengkel sebesar Rp1.900.000. Oke, penyusutan peralatan bengkel. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di sini. Simulasi penyusutannya jadinya min Rp1.900.000. Modalnya ya, berpengaruh ke modal. Min Rp1.900.000. Keterangannya apa? Keterangannya beban penyusutan. Oke, kita jumlahkan. Yap. Soal berikutnya sudah habis, jadi kita tinggal buat jumlah akhirnya ya di sini ya. Di sini sampai harta itu sampai. Oke, kita buat sama dengan sum 167.600.000. Oke, di sini juga harus sama jumlahnya. Kita cek dulu ya. Ini yang kadang bikin deg-degan itu di sini. Apakah jumlahnya sama? Kita lihat saja nanti. Oke, dicek dulu. Bismillah. Oke, jumlahnya sama ternyata teman-teman, artinya sudah balance. Ya, jumlahnya sudah sama, artinya sudah balance dan pekerjaan kita sudah benar. Oke, demikian tutorial untuk membuat persamaan dasar dari kasus Ruben Teknik. Untuk video berikutnya nanti kita akan membuat laporan keuangan dari hasil persamaan dasar yang sudah kita buat ini. Jangan lupa ikuti channel ini biar selalu update materi-materi yang baru.